Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Para ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim, para pemirsa TV Rasil yang berbahagia dimanapun Anda berada, tentu saja ucapan yang terbaik ketika muqaddimah dalam pembicaraan adalah ucapan hamdalah. Alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah. Itu juga kita mengakui bahwa segala kebajikan, segala keutamaan adalah datang dari Allah. Manusia sering mudah sekali untuk lupa. Dan ketika keberhasilan biasanya yang ingat adalah karena merasa kehebatan dirinya. Padahal sesungguhnya kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Kalaupun yang ada pada diri kita, kehebatan kita, kecerdasan kita, kealiman kita, kekayaan kita, mungkin pangkat kita, bagi yang punya pangkat, semuanya ternyata mutlak dari Allah sebagai anugerah gratis. Kita hanya diperintah untuk mensyukurinya dengan syukur yang sebenar-benarnya. Allah memberikan tawaran, jika nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu digunakan pada jalan yang benar, Allah akan lipat gandakan, akan tambahkan kenikmatan itu baik di dunia maupun di akhirat. Ini menunjukkan betapa kasih sayang Allah, betapa pemurah, maha pemurahnya Allah kepada kita. Tapi sayang, memang manusia lebih banyak kufurnya terhadap syukurnya. Kadang kenikmatan itu digunakan untuk hal-hal yang cocok dengan selera. Bahkan beraninya digunakan untuk hal yang bertentangan dengan kehendak yang telah memberikan nikmat itu. Na'udzubillah min dzalik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil syadid. Allah sudah mempermaklumkan dengan jelas. Hanya tinggal bagaimana kita. Memang hidup ini sebuah pilihan. Mau memilih yang mana? Kalau saja kita memilih apa yang sudah digariskan oleh Allah, yang merupakan kasih sayang dan curahan rahmatnya kepada kita, kita selamat, pasti sejahtera dunia akhirat. Hanya tinggal manut saja. Tapi kebanyakan manusia merasa tidak puas kalau tidak mengikuti nafsunya. Bahkan berani ingkar kepada Sang Pencipta yang telah memberikan segalanya. Allah pun, ya kalau itu memang jalannya, faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Kalau mau iman, imanlah.
Kufur-kufurlah, tapi risiko tanggung sendiri. Naudzubillah min dzalik. Inilah perlunya kita saling mengingatkan sebagai manusia yang mudah sekali lupanya. Agar kita tidak keliru, kalaupun keliru langkah kita segera kembali pada jalan yang benar. Sehingga hidup ini menjadi berarti, langkah-langkah menjadi bermakna. Karena buat orang beriman hidup itu bukan pelampiasan. Hidup itu bukan untuk memuaskan nafsu kita. Tapi justru hidup itu langkah-langkah yang berarti. Hidup itu sebuah tes kualitas. Kita sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam keadaan. Baik ujian yang lapang maupun ujian yang sempit. Ujian yang menyenangkan atau ujian yang tidak menyenangkan. Semua yang menimpa kita, yang kita jumpai, ternyata itu hanya merupakan ujian belaka. Jadi Allah ingin melihat kualitas kita. Apakah benar kita manusia berkualitas? Atau sebenarnya kita manusia yang tidak punya martabat, tidak punya kualitas. Ini dites dalam perjalanan hidup kita. Ada orang mengatakan bahwa hidup juga sebuah pendakian. Artinya, sejauh di mana kita mampu mendaki dalam rentang waktu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita di dunia. Makin tinggi seseorang, itu makin baik. Tapi itu tidak mudah. Karena setiap ujian jika kita lulus, derajat kita akan naik. Datang lagi ujian lagi, kita lulus lagi akan naik. Begitu selanjutnya dalam hidup ini. Ternyata ujian itu bukan hanya miskin, bukan hanya musibah, bukannya sakit, bukannya kekurangan. Benar orang miskin diuji dengan kemiskinannya. Orang sakit diuji dengan penyakitnya. Tetapi orang kaya pun diuji dengan kekayaannya. Nah ini tidak mudah. Orang kaya ternyata ujian cukup berat. Karena pertama tidak sadar bahwa kekayaan itu merupakan ujian. Bahkan seolah-olah kekayaan itu anugerah yang dia pergunakan menurut mau dia. Jadi mudah terplesetnya, mudah tersuruknya, mudah jatuhnya. Kalau orang miskin memang siap mental dia diuji oleh Allah. Ini miskin ujian dia tahu siap mental. Tapi kalau orang kaya, dia tidak merasa bahwa kekayaan itu ujian. Bagi yang berpangkat diuji dengan pangkatnya juga tidak merasa bahwa pangkat itu ujian. Sehingga kurang hati-hati, kurang siap mental. Maka banyak yang berguguran berjatuhan. Dikala diuji miskin dia lulus, tapi dikala diuji dengan kekayaan dia jatuh. Makin kaya, makin banyak harta, makin banyak berlumuran dosa, banyak sekali. Makin tinggi pangkatnya, makin dolim, makin sombong. Ini berarti jatuh martabat kita di mata Allah. Inilah hidup. Oleh karenanya ketika kita selalu mengucapkan kalimat hamdalah, ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya yang kita miliki ini, yang apa yang ada pada kita, itu anugerah Allah yang harus kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya. Kita tempatkan pada jalan yang benar. Kita gunakan untuk kebaikan dan kebajikan. Kita jadikan kendaraan itu lebih dekat kepada Allah dan berbuat baik sebanyak-banyak yang bisa kita lakukan. Itu saja sebenarnya rahasia hidup ini. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kali ini saya masih ingin melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan pekan lalu dengan tema kemasyarakatan dalam Islam. Seperti yang kita tahu bahwa Islam adalah bukan agama ritual semata-mata. Islam sebuah agama yang syariatnya lengkap. Disebut menjadi ciri khasnya adalah syumuliyah wa takamuliyah. Lengkap, sempurna, dan mencakup berbagai aspek hidup kita. Seluruh lini kehidupan kita ada aturan-aturan yang diatur menurut Islam. Jadi bukan hanya dari segi ubudiyah, bukan hanya dari segi misalnya ibadah, akhlak, tapi seluruh aspek hidup kita. Dari total seluruh syariat yang lengkap dan sempurna mengatur kita dari mulai bangun tidur sampai kembali lagi tidur.
bangun tidur ada aturan, ada caranya. Bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam melaksanakan aturan-aturan hidup sebagai seorang muslim. Kita bekerja, bagaimana motivasinya, lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim dalam pekerjaan, sifat amanah, rasa tanggung jawab, bagaimana kita menghadapi godaan-godaan berbagai macam, ujian-ujian, kita mesti tabah, mesti sabar, mesti sungguh-sungguh. Bagaimana kita berdagang bagi seorang pedagang, mana yang itu bisa mendatangkan rezeki yang halal, mana yang itu akan jatuh pada riba, diatur dalam syariat. Bagaimana kita bertetangga, bermasyarakat, ada aturan-aturannya. Tidak ada agama selengkap Islam. Bahkan persoalan yang bersifat privasi, personal, individu itu diatur. Luar biasa. Maka Islam dengan ciri khasnya sumuliyah wa takamuliyah ini menjadi tuntutan kepada kita semua. Kita harus bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuan tentunya. Karena memang ada perintahnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 208 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Baik orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu bahasa Arab, kalau bahasa Jawa kabeh. Karena lidahnya orang Jawa, bibirnya itu tebal, jadi ngomong kafah itu agak susah. Kabeh. Jadi masuk Islam itu jangan sepotong-sepotong. Islam hanya dititili itu diangsur sedikit-sedikit, dipilihi yang cocok diamalkan, yang tidak cocok dengan selera ditinggalkan. Bukan begitu. Ini bukan soal selera. Karena rangkaian syariat Islam semua dalam kehidupan itu justru memang kita perlukan. Karena syariat Allah yang Allah turunkan syariat dengan risalah yang dibawa oleh para rasul sampai Nabi yang akhir zaman yaitu Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fitrahnya manusia, klop dengan fitrah manusia. Orang mengatakan bahwa fitrahnya air, fitrahnya ikan di dalam air. Jadi klop, kalau ikan dalam air memang fitrahnya. Dia akan bisa leluasa, akan bisa nyaman. Karena memang fitrahnya ikan itu di air. Kalau kita menjadi manusia, fitrahnya memang dalam syariat, dalam aturan Islam. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah pula yang tahu tentang rahasia, bagaimana tentang kehidupan, seluk-beluk secara psikisnya. Kemauan, kelemahannya, kekurangannya, Allah tahu. Dan Allah turunkan syariat itu persis sesuai dengan tabiat, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fitrah manusia. Jadi kita sendiri yang sebenarnya membutuhkan terhadap syariat agama itu. Jadi bukan Allah butuh kita, Allah tidak butuh manusia. Wallahul ghani, Allah maha kaya. Wa antumul fuqara, sedangkan kamu itu fakir, butuh kepada Allah. Jadi kalau ada perintah yang memerintahkan kepada kita, masuk kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu memang sudah satu keharusan. Kalau ingin manusia hidup nyaman, ya, damai, klop, ya, sesuai dengan habitatnya, ya manusia itu dalam aturan Islam. Itu baru nyaman. Secara kejiwaan, fisiknya, pikiran, kedamaian, itu akan terwujud. Jadi tidak sepotong-sepotong, apalagi cuma setengah-setengah, dicocok-cocokkan yang selera diambil, yang tidak dibuang. Nah ini ya ndak klop namanya. Memang sudah harus begitu. Kalau manusia memang harus dalam aturan Islam. Nah, bagaimana? Ternyata dalam perjalanan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan syariat. Pada setiap masa, setiap zaman,
Setiap kurun waktu dipimpin oleh para nabi. Pada waktu yang lalu saya sampaikan surat Asy-Syura ayat 13. Yang menggambarkan bahwa syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu sama dengan syariat yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh. Yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu sama dengan yang diwasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Jadi nabi-nabi itu pembawa risalah yang dari sumbernya satu dari Allah, itu sama prinsipnya. Hanya pelaksanaan yang mungkin sesuai dengan kondisi dan waktu umatnya itu yang agak berbeda. Tapi prinsipnya sama. Pada prinsip utama adalah pada akidah keimanan la ilaha illallah. Tidak ada nabi yang tidak mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Sama. Yang kedua, berbuat kebaikan kepada sesama. Itu jelas, mencegah kemungkaran. Prinsip dalam agama baik untuk dua dimensi secara hablum minallah, dia harus bertauhid dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kemudian secara horizontal, dimensi horizontal adalah berbuat baik kepada sesama. Prinsip agama sama. Nah, di dalam surat Asy-Syura 13 itu Nabi Nuh syariat yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh sama dengan yang diwahyukan pada Nabi Muhammad. Sama yang diberikan pada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apa perintahnya? An aqimuddin wala tatafarraqu fi. Hendaklah kau tegakkan agama dan jangan kamu berfirqah-firqah di dalamnya. Jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Jangan kamu ikhtilaf dan sulaya di dalamnya. Artinya, kalau dilarang berfirqah-firqah itu harus bersama-sama, bersatu padu. Saling kuat menguatkan, dukung mendukung, kompak, seia sekata. Jadi tidak ada agama memerintahkan bercerai-berai karena perbedaan. Bahkan dilarang. Dan kehidupan para nabi ternyata bukan sekadar hanya sebagai seorang nabi pembawa berita, pembawa wahyu ilahi, tetapi juga para nabi sebagai pemimpin umat. Yang ditugaskan di satu kaum, satu umat, dan sekaligus sebagai pemimpin umat di tengah-tengah umat. Bukan sebagai raja. Kalau raja itu nongkrong di atas umat, menguasai rakyat. Jadi pola dan sistem kepemimpinan dan kemasyarakatan menurut Islam, menurut wahyu Allah adalah seperti yang dibawa oleh para nabi. Itu langsung dari Allah, syariat yang diturunkan dari Allah, tidak perlu mengadopsi teori kemasyarakatan dari manapun. Pola kepemimpinan, pola kenabian yang ada di tengah-tengah umat, bukan nongkrong di atas umat, menguasai rakyatnya, menguasai umatnya, bukan, dia di tengah umat. Al-imamun ra'in 'alan nas, imam itu penggembala atas manusia. Beliau di tengah-tengah umat. Jadi pola kepemimpinan yang berbeda dengan teori-teori yang biasa dikemukakan dan dicetuskan atau digunakan oleh banyak manusia yang lain. Berbeda sistem dan polanya, pola kenabian. Pola kepemimpinannya tidak mengadopsi teori manapun. Bukan monarki, bukan dinasti, ya. Bukan kerajaan, bukan yang lain, tapi kenabian. Nabi Nuh, tidak ada yang menyebut Nabi Nuh sebagai raja. Berapa ratus tahun beliau memimpin umat. Di tengah-tengah umat, boro-boro menjadi raja, dia dimusuhi justru banyak oleh umat. Beliau di tengah umat membawa umat ini. Minazulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Persis seperti domba yang
seperti penggembala yang membawa domba dari padang rumput yang gersang dibawa ke padang rumput yang subur, supaya domba-domba itu bisa makan dengan lahap, kenyang, kemudian dijaga, kemudian dari sana dibawa ke sumber air supaya bisa minum, pelepas dahaga. Di kala senja maka dibawalah domba-domba itu ke kandangnya, diamankan dari berbagai macam bahaya, serigala dan sebagainya. Jadi penggembala itu. Kalau teori manusia, kepemimpinan teori manusia, apakah itu monarki yang absolut, atau itu kerajaan, atau pemulkan, atau apa namanya, itu di atas, nongkrong di atas kepala umat. Jadi rakyat umat itu nggak bancian gitu. Bancian bahasa Indonesia itu. Jadi anak tangga untuk nongkrong di atas. Jadi dikuasai, dieksploitir. Bahkan perintahnya itu tidak boleh dibantah. Kalau Nabi bukan, Nabi justru pembimbing, penyampai berita gembira, menyampaikan ancaman karena itu akan berbahaya buat dirinya disampaikan. Sebagai pembimbing, sebagai pendidik, sebagai murabi, ditunjukkan jalan yang benar, itu benar, yang salah itu salah. Diinformasikan berbagai peristiwa basyira wa nadhira. Jadi di tengah-tengah umat, betul-betul umat ini dibawa pada kehidupan yang selamat. Nah, umat yang dipimpin, bentuknya adalah masyarakat yang mempraktekkan agama yang dibawa oleh para nabi. Jadi masyarakatnya juga bentuk tidak mengambil teori manapun. Teori sosiologi mana, tidak ada. Bukan cetusan pemikiran ideologi manusia. Memang dari wahyu, celupan dari Allah. Jadi masyarakat yang dibawa oleh para nabi atau khitoh kenabian, pola kepemimpinan kenabian, umat yang dipimpin adalah satu bentuk masyarakat, umat namanya kaum atau jamaah, kaum muslimin yang terpimpin, yang dilaksanakan oleh wahyu ilahi, bukan gagasan ideologi pemikiran siapapun, kemudian dipraktekkan itu untuk melaksanakan perintah dan titah Allah, bukan dikumpulkan untuk sesuatu kepentingan. Ya, oleh Nabi, kumpul, mari kita kumpul, kita dukungin untuk satu kepentingan, bukan. Tapi diperintahkan Nabi mengajak manusia itu supaya menyembah Allah, tunduk dan patuh kepada aturan-aturannya. Maka ciri Islam juga disebut sebagai ar-rabbaniyah. Dengan dua pengertian. Bahwa Islam agama yang langsung diturunkan dari Tuhan, dari Allah. Tidak ada campur tangan dari pemikiran, filsafat, ideologi, hasil kesepakatan, suara terbanyak, hasil kongres, apalagi seminar, tidak ada itu. Karena Islam bukan sebuah ideologi pemikiran manusia. Bukan filsafat yang dicetuskan, dituangkan menjadi sebuah sistem. Tapi langsung, al-haqqu mirabbik. Fala takunanna minal mumtarin. Al-haq atau kebenaran, syariat atau risalah itu dari Allah Tuhanmu yang menciptakanmu. Berarti sudah otomatis kalau syariat, undang-undang dibuat, diturunkan dari yang menciptakan kita, bahkan menciptakan jagat raya, tentu segala seluk-beluknya itu pas dan klop sesuai dengan keperluan kita. Beda dengan peraturan yang dibuat oleh manusia. Pasti tidak bisa lepas dari subjektivitas, kemudian keterbatasan. Relatif tidak akan mampu menjangkau peradaban. Karena sumbernya manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Beda kalau aturan itu yang diturunkan dari Allah yang menciptakan kita. Al-haqqu mirabbik. Maka fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu menjadi orang yang golongan orang-orang yang ragu-ragu. Jadi sistem kenabian inilah yang perlu kita kaji, perlu kita telaah. Mengamalkan Islam tidak hanya sholat di masjid,
puasa di bulan Ramadan, umroh sudah bolak-balik, haji karena dia punya kemampuan. Bukan hanya itu. Islam bukan agama individu yang hanya memikirkan diri kita sendiri. Selamat, keluarga, masa bodoh tetangga. Bukan. Islam adalah agama kebersamaan. Islam agama yang mengatur umat. Islam agama mengatur bukan hanya hubungan pada Allah, tapi hubungan kepada sesama manusia. Baik sesama manusia, sesama muslim, sama-sama orang beriman, atau orang-orang beriman di tengah-tengah orang-orang kafir. Antar agama, antar suku, berbagai budaya, dan sebagainya. Bagaimana Islam? Diatur dalam syariat Islam begitu indah. Jadi, sebagai seorang muslim, ada tanggung jawab moral. Bukan tanggung jawab moral, tanggung jawab akidah, tanggung jawab agama. Bagaimana membangun sebuah masyarakat. Masyarakat yang islami, sebuah kaum, tidak hanya sebutan saja kaum muslimin. Tapi betul-betul satu kaum yang mempraktekkan ruhnya, dinamikanya. Itulah dinamika yang dicelup oleh celupan Allah. Yang dicelup oleh akidah. Bahkan sampai memberikan motivasi tiap individu-individu itu diwarnai oleh berangkat dari kalimat la ilaha illallah. Bagaimana jalinan antar mereka? Itu juga diatur dalam syariat sebagai satu kaum yang diatur oleh syariat, di mana agama Islam adalah agama yang di dalamnya ada an-nizam atau as-syariah. Ada aturan dan ada undang-undang, peraturan yang diturunkan dari Allah untuk mengatur kehidupan kita. Dalam membangun sebuah masyarakat, membangun sebuah komunitas, membangun satu umat. Jadi bukan hanya sholat di masjid. Sesudah keluar kemudian kita menjadi gundukan manusia individu-individu. Juga tidak dibenarkan kalau akidahnya la ilaha illallah, ibadahnya mengikuti contoh Rasulullah dan tuntunan Islam, tapi dalam bermasyarakat berbeda. Kita gunakan masyarakat liberal, masyarakat individualistis, masyarakat yang sosialis, dan seterusnya. Kita tidak menganut itu semua. Tetapi yang kita praktekkan adalah bagaimana masyarakat Islam dicontohkan oleh para nabi sampai kepada Rasulullah SAW. Dan jelas gamblang di depan kita. Kalau kita mau telaah dengan baik. Ketika di Makkah, iklim yang tidak kondusif, perlawanan kafir Quraisy begitu keras, bahkan sampai pada dibaikot dan pengusiran, bahkan ancaman pembunuhan kepada Rasulullah sendiri, maka tidak mungkin bisa diwujudkan. Ibadah saja mesti sembunyi-sembunyi, sholat saja mesti sembunyi-sembunyi. Mengadakan ta'alum, belajar agama juga harus dengan cara sembunyi-sembunyi di Darul Arqam dan seterusnya. Maka ketika Allah memerintahkan hijrah dari Makkah ke Madinah, disambut oleh kaum Ansor, iklim jauh lebih baik dibanding di Makkah. Maka di sanalah baginda Nabi memulai membangun dan mempraktekkan masyarakat Islam itu. Yang beliau bangun. Jadi masyarakat. Masyarakat yang universal. Rahmatan lil alamin. Yang beliau diutus wa ma arsalnaka ila kafatalin nas basyira wa nadhira, untuk semua manusia. Itu artinya lintas etnis, lintas sektoral, bahkan lintas benua, seluruh manusia. Jadi bukan untuk satu etnis, satu bangsa, atau satu suku saja, bahkan dari semua manusia.
Maka Islam bersifat universal. Al-insaniyah al-alamiyah. Islam dengan ciri khasnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam syariatnya, syariat yang ditetapkan itu semua menjunjung tinggi martabat manusia. Sebelum orang menyuarakan hak asasi manusia, Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang tidak boleh diusik, tidak boleh diganggu. Mengganggu kepada sesama hak-haknya masuk dalam kategori dosa yang serius. Melecehkan, menghinakan, apalagi membunuhnya dilarang dalam agama. Apapun sukunya. Dan Islam bukan agama etnis, bukan agama yang memuliakan satu suku kemudian menomorduakan suku yang lain. Bahkan dipraktikkan oleh baginda Nabi bagaimana bangsawan dipersaudarakan dengan kelompok budak yang biasa dalam status sosial sering dipandang rendah, tapi dalam Islam diangkat sama tinggi. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Artinya kemanusiaan itu sangat dijunjung tinggi dan dihormati, didudukkan pada martabat, harkat martabat yang pada tempatnya. Maka dipersaudarakan. Antara kulit putih dengan kulit hitam. Tidak ada perbedaan. Karena tegas-tegas Al-Quran mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak lebih baik kulit putih dari kulit hitam. Atau sebaliknya, tidak lebih baik kulit hitam dari kulit putih. Tidak lebih baik bangsawan dengan yang kasta, kalau mereka sebut kasta. Tidak ada kasta-kasta disebutnya. Kemuliaan manusia bukan ditentukan oleh suku, bangsawan atau tidak bangsawan, orang kaya ataupun orang miskin, orang pintar maupun orang bodoh, tapi ditentukan pada nilai takwanya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu adalah yang paling takwa, bagi orang yang paling takwa. Dan takwa ini satu parameter yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa diraih oleh semua lapisan dan semua golongan. Orang kulit putih bisa takwa, yang kulit hitam juga bisa menjadi orang takwa. Yang Arab bisa menjadi orang takwa, yang non-Arab, yang ajami juga bisa menjadi orang takwa. Yang kaya bisa menjadi orang takwa, yang miskin juga bisa menjadi orang takwa. Yang pintar bisa menjadi orang takwa, yang ilmunya sederhana pun bisa menjadi manusia takwa. Itu luar biasa parameter yang diberikan oleh Allah SWT. Berbeda kalau parameter yang dibuat oleh manusia. Manusia menghormati misalnya perwira hanya orang-orang yang punya kapasitas itu. Sarjana misalnya, ada orang-orang tertentu dengan kriteria, orang yang pernah menempuh di bangku sekolah dan bidang studinya. Jadi nggak bisa diraih oleh yang lain. Jadi benar dipraktek oleh baginda Nabi. Maka Nabi ketika hijrah ke Madinah, yang beliau bangun adalah masyarakat. Bukan kerajaan yang dibangunnya diprioritaskan. Bukan menancapkan kuku-kuku kekuasaan supaya nanti mudah mengatur manusia. Tidak. Memang Rasulullah diutus bukan untuk mengatur dan menguasai manusia. Karena kekuasaan itu milik Allah. Beliau hanya memberikan bimbingan, mengarahkan supaya manusia itu menjadi manusia mulia di sisi Allah SWT. Beliau bangun masyarakat yang langsung dipimpin oleh beliau. Beliau di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kaumnya. Kapan saja bisa berjumpa, kapan saja bisa bertemu, kapan saja bisa mengadu. Beliau menambal sendalnya sendiri. Beliau pergi ke pasar belanja keperluannya sendiri. Bahkan ketika sahabat ingin membawakan barang itu pulang, beliau mengatakan yang punya lebih berhak untuk membawanya sendiri. Subhanallah. Luar biasa. Padahal beliau pemimpin tertinggi. Hamba dan utusan Allah. Mana pangkat yang lebih hebat dari utusan Allah? Raja di atas segala raja yang memiliki jagat raya, memiliki surga, yang memiliki segalanya di langit maupun di bumi.
beliau utusannya. Jadi Rasulullah itu pangkat yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih dari itu. Kadang-kadang kita kurang marem kalau kita sebut seolah-olah kalau hanya Rasulnya tidak puas kita. Padahal itu pangkat tertinggi. Namun beliau berada di tengah-tengah umat begitu rupa. Beliau santun, beliau hadapi orang, beliau dengar keluhan-keluhan. Karena memang beliau pemimpin umat. Beliau ditugaskan menyampaikan Islam, membangun masyarakat. Maka utama wadah membangun mendidik masyarakat, dibangunlah sebuah masjid, Masjid Kuba yang sampai sekarang masih jumeneng. Masih ada, kita bisa berziarah, bisa sholat di dalamnya. Itu artinya yang dibangun dengan risalah Islam itu adalah masyarakat yang religius, masyarakat tauhid, masyarakat yang ta'abud ilallah, masyarakat yang kasih sayang, masyarakat yang kompak dan bersatu, masyarakat yang guyub dan rukun, masyarakat yang orientasi hidupnya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka masing-masing ingin berbuat kebaikan. Tertanam di hatinya kalimat la ilaha illallah, melahirkan satu dorongan motivasi ingin berbuat yang terbaik untuk orang lain. Sehingga bukan untuk mengeksploitir orang lain, dia ingin berbuat. Dia ingin memberikan sesuatu. Pandangan hidup orang beriman yang memiliki kalimat la ilaha illallah. Maka orientasi adalah ta'abud ilallah. Dia mengabdi kepada Allah, ingin memberi sesuatu. Itu bedanya. Kalau masyarakat kapitalis dibangun untuk saling mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kalau perlu modal sedikit, untungnya banyak. Maka lahir manusia yang mengeksploitir kepada sesama. Saya sering menyebut sebagai masyarakat seperti teori laba-laba, sistem laba-laba. Jadi kalaupun dia membangun sebuah jaringan rumah yang indah, bukan itu dekorasi alam, tapi memang itu jaring dibuat untuk memikat. Siapa yang datang pasti disikat, diikat, dan dihisap sampai sekarat. Jadi manusia membuat jaring-jaring itu kadang untuk maksud-maksud keuntungan. Bukan rahasia, kalau kita bisa melihat bagaimana manusia dengan rekayasanya. Membuat sebuah sistem, membuat ini, membuat itu. Pada intinya adalah gaya hidup laba-laba, saling mengeksploitir kepada sesama. Saya sering berseloroh, mengatakan kalau dulu ketika hidup sederhana, persediaan makan sudah mau habis. Istrinya bilang sama suaminya, Pak, besok makan apa? Beras sudah habis. Tapi dikala semua kebutuhan sebenarnya sudah lebih dari cukup, masih perlu bertanya, besok makan siapa? Saling makan dalam kehidupan bukan rahasia. Ekonomi, kegiatan ekonomi, alat digunakan untuk mengeksploitir, meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Hari ini teori kapitalis rasanya tidak banyak hal-hal yang dianggap tidak atau kurang manusiawi. Tapi karena kecerdasan manusia lahir neokapitalisme. Imperialisme, kolonialisme tidak manusiawi. Karena penjajahan, apalagi pada preambul Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa penjajahan harus dihapus dari muka bumi. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Jadi bentuk imperialisme, kolonialisme, kapitalisme itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai manusia, kemanusiaan, apalagi sering didengung-dengungkan sebagai hak asasi manusia. Tapi karena pandainya manusia merekayasa, maka lahir yang disebut dengan neo-imperialisme. Imperialis gaya baru. Nampaknya kemanusiaan, nampaknya ini padahal sama, itu menggerogoti seperti kanker menggerogoti tubuh. Jadi intinya tetap sama, manusia makan manusia. Ini saya kira bukan rahasia, kita juga tahu semuanya. Nah, jadi masyarakat yang dibangun oleh baginda Nabi adalah sebuah masyarakat yang mengikuti jejak kenabian. Nabi-nabi terdahulu juga demikian. Dan Nabi itu pemimpin umat, yang ngomong, yang menggembala umat, berada di tengah umat, bukan sebagai penguasa yang mengeksploitir umatnya, bukan. Tapi
Beliau pembimbing, pendidik, murabi yang membawa umat ini dari sesat kepada jalan yang benar, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Yang beliau bangun masyarakat, apalagi Rasulullah. Beliau diutus untuk semua manusia, bukan untuk satu umat saja. Rahmatan lil alamin, kafatan linnas. Artinya untuk semua manusia. Berarti ini lintas etnis, lintas benua. Masyarakat dunia yang dipimpin oleh baginda Nabi. Perbedaan suku bangsa li ta'aruf. Mereka diperkenalkan. Ta'aruf dalam pengertian membangun sebuah ukhuwah. Saling menguntungkan. Tafahum, saling memahami. Takaful, saling memikul. Ta'awun, saling tolong-menolong. Ini yang dibangun. Dan ini yang dilupakan oleh umat Islam. Kita sholat tekun, alhamdulillah. Kita haji, sekaruan. Ramadan kita puasa rame-rame tiap masjid. Rame, tadarus, Al-Quran, dan seterusnya. Tapi dalam hal kemasyarakatan ini masih tanda tanya. Bagaimana kita mempraktekkan? Jadi kita ini umat tapi menjadi percikan individu-individu. Tidak umat yang solid sebagaimana umatnya dibangun oleh para nabi dan Rasulullah SAW membangun umat. Yang dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin yang kompak, yang bersatu. Kalaupun kelihatan bersatu, kadang-kadang cuma ngumpul sebentar, tapi sebentar aja, sifatnya temporer. Misalnya karena demo misalnya, 411 atau 212, alangkah indahnya kalau itu bukan sifatnya sementara. Tapi itu permanen dalam bentuk kemasyarakatan yang kompak, yang guyup, yang rukun. Jadi umat-umatan wahidah yang terpimpin. Pola kepemimpinannya tidak mengadopsi teori barat maupun timur. Tapi kita mengikuti ittiba kepada Rasulullah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Ini menurut saya tentang bentuk kemasyarakatan Islam yang mulai terkikis dan kadang-kadang hilang dari aplikasi kehidupan kita. Padahal setiap waktu kita diajari oleh syariat sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Kita lihat sekali, indah sekali sholat berjamaah. Itu pendidikan selain ibadah kepada Allah. Terpimpin oleh imam yang memimpin dalam sholat kita. Gerakannya, rukuknya, sujudnya, semua kompak dan bersatu seirama. Barisan yang lurus rapat menunjukkan persaudaraan yang luar biasa. Kemudian sama-sama memuji kepada Allah. Sama-sama berdoa kepada Allah. Mengakhiri sholat dengan salam ke kanan dan salam ke kiri. Pesan-pesan kedamaian diciptakan sesudah menghubungkan dirinya dan ibadah kepada Allah. Tapi sayang begitu keluar dari masjid, menjadi gundukan individu-individu yang berserakan di mana-mana. Kemasyarakatan Islam tak kemana, malah banyak di antara yang mempraktekkan umat Islam, tapi praktek kemasyarakatannya masyarakat liberal yang ingin bebas, berpakaian serono, bicara pokoknya tidak lagi pakai aturan-aturan yang diatur menurut syariat Islam. Sehingga ketika angin datang, ya buyar, berantakan persis seperti gundukan pasir yang tidak ada perekat. Kelihatannya menggunduk begitu besar seperti gunung, tapi ketika badai datang maka berserakan, berhamburan, menjadi percikan individu-individu yang hilang kekuatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bahan renungan kita. Kewajiban kita membangun pribadi-pribadi yang mukmin, juga di tengah masyarakat mesti kita bangun sebuah masyarakat yang kompak dan bersatu untuk menopang jati diri kita sebagai seorang muslim yang punya tanggung jawab menyebarkan rahmat untuk alam semesta. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh individu-individu, oleh kelompok-kelompok, melainkan oleh kebersamaan dengan kekompakan yang seperti dibangun oleh baginda Nabi menjadi ummatan wahidah. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.